Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti biasa sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin kita membahas tentang dari pengertian bahan limbah keras dan jenis dan karakteristik dari bahan limbah keras. Nah, buat sekarang yaitu kita akan membahas tentang pengolahan bahan limbah keras. Untuk kompetensi dasarnya kita masih tetap di KD 3.3 yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kerang kaca, keramik, dan fotoplastik. Di KD 4.3 nya yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan fotoplastik yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video materi hari ini, Bapak harapkan kalian mampu memahami pengolahan dan proses produksi dari kerajinan bahan limbah keras. Kayak pengolahan bahan limbah keras, proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual, menggunakan atau bisa menggunakan mesin ya. Proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras yang pertama yaitu pemilihan bahan limbah, yaitu seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Yang kedua yaitu pembersihan limbah. Pembersihan limbah ini adalah keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu perlu dilakukan pencucian dan penggunaan detergen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Yang ketiga yaitu pengeringan. Nah, pengeringan ini yaitu dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Yang keempat yaitu pewarnaan. Nah, pewarnaan ini adalah pewarnaan pada limbah keras, dapat dilakukan dengan cara disemprot atau bisa dikuas dengan cat. Selanjutnya yaitu yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Nah, setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Yang keenam yaitu penghalusan bahan agar siap pakai. Nah, bahan limbah yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Nah, proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Nah, itu merupakan salah satu atau merupakan proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras itu. Tadi ada 6 ya. Yang pertama yaitu pemilihan bahan limbah, langsung pembersihan limbah, terus ke pengeringan, terus ke pewarnaan. Setelah pewarnaan baru pengeringan, setelah pewarnaan langsung yang terakhir yaitu penghalusan bahan agar siap pakai. Lanjut ke proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah keras organik dan anorganik dari masing-masing daerah berbeda. Nah, pengolahan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari
kondisi wilayahnya. Yang pertama yaitu daerah pesisiran pantai atau laut, itu limbah keras yang banyak tersedia di daerah pesisiran pantai atau laut itu yaitu ada cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Kalau di daerah pegunungan, limbah keras yang banyak dihasilkan yaitu biasanya ini salah satunya ada limbah kayu pinus, ada kayu akasia, dan ada kayu kampar. Nah, itu salah satu contoh yang dihasilkan dari daerah pegunungan. Selanjutnya kalau di daerah pertanian. Nah, di daerah pertanian ini limbah keras yang dapat didapatkan yaitu contohnya ada tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta ada tulang ikan. Nah, itu yang dihasilkan salah satunya dari daerah pertanian. Yang keempat yaitu daerah perkotaan. Nah, kalau di daerah perkotaan ini limbah keras yang dihasilkan biasanya atau salah satu contohnya yaitu ada pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Nah, itu salah satu contoh dari kalau dilihat dihasilkan limbah keras dari daerah-daerah ya. Selanjutnya itu proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, ini salah satu contohnya yaitu membuat kerajinan limbah dari cangkang kerang. Nah, adapun proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai sebagai berikut. Yang pertama yaitu cangkang kerang dipilih-pilih sesuai ukuran dan bentuknya. Pilih bagaimana yang mau dibuat, bagaimana yang mau kita dibuat sebuah kerajinan ya. Yang kedua yaitu cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda agar sisa-sisa daging cangkang kerang dan kotoran serta bau yang ada di dalam cangkang kerang dapat larut. Selanjutnya setelah itu cangkang kerang dikeringkan dengan pengering tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga baik. Nah, setelah itu baru ke persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. Jadi pertama kalian buat dulu bagaimana mau membuat sebuah kerajinan itu, kalian tentunya harus punya desain yang kita mau membuat produk bagaimana. Lanjut yaitu bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan dari cangkang kerang, bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan cangkang kerang itu adalah sini ada kerang yang dimanfaatkan juga beragam bentuknya ya. Setiap kerang memiliki nama seperti kerang darah, kerang hijau, kerang lokang, kerang remis, dan kerang tiram. Nah, dari kerang-kerang tadi atau bahan-bahan tersebut, contohnya itu kerang hijau, kerang lokang, dan kerang remis atau kerang tiram ini dapat dipadukan dengan berbagai hiasan, yaitu seperti menggunakan logam perak, manik-manik, dan mata-mataan untuk bentuk hewan. Alat pembuatan kerajinan cangkang kerang. Nah, ini alat yang digunakan biasanya untuk pembuatan produk dari kerajinan cangkang kerang itu yaitu ada amplas, ada kikir, ada lem tembak, dan ada juga yang menggunakan mesin gerindra untuk menghaluskan atau membuang bagian yang tidak perlu ya. Nah, ini salah satu contoh dari produk kerajinan dari limbah cangkang kerang, yaitu hasil dari limbah cangkang kerang adalah kerajinan yang unik dan disukai hanya
banyak orang. Nah, cangkang kerang yang berukuran kecil dan pipi dapat dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias panel foto atau krem. Terus ada kap lampu, ada kotak perhiasan, dan aneka lampu. Nah, cangkang kerang yang berukuran sedang dapat dijadikan sebagai tirai, replika hewan, bunga, dan miniatur bangunan. Pokoknya banyak lagi contoh-contoh dari produk yang bisa dibuat dari limbah cangkang kerang ya. Ini salah satu contohnya. Kita lihat proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang. Bagaimana proses pembuatannya? Nah, kali ini yang akan dibuat adalah cangkang kerang beraneka macam yang dipadukan menjadi sebuah gantungan kunci lucu dan unik. Nah, teknik yang digunakan hanya dengan pengeleman saja. Nah, ini salah satu atau proses cara pembuatan kerajinan, salah satu contohnya ya. Pertama yaitu pilih cangkang kerang yang akan digunakan. Nah, lanjut diberi lem untuk merekat cangkang kerang. Selanjutnya yaitu tempelkan cangkang kerang satu persatu. Nah, itu sudah jadi boneka kerang sudah jadi ya. Tempelkan gantungan kunci di bagian atas dengan dilubangi terlebih dahulu. Nah, akan kelihatan jadi sebuah gantungan kunci. Itu salah satu dari proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang. Kalau mau mencoba silahkan kalian membuat sebuah gantungan kunci, boleh ya dipraktekkan di rumah. Oke, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, kita bahas nanti di Google. Bapak cukupkan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.